dari Pulau Madura dengan bertemakan beragam dalam budaya bersatu membangun desa. Desa Jonrejo Kawilujengan Garaharjan. Merdeka! 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 Dengan suatu tradisi dari Gepuk Tungtung yang dipromotori oleh Bapak Darjo. Kita saksikan bersama di depan panggung atraksi-atraksi yang dilaksanakan oleh warga RW 04 dengan Komandan Bapak Tanu. Untuk diperhatikan dari kontingen RW 04 ada suatu atraksi yang di depan panggung nanti akan dinilai oleh Dewan Juri. Mohon untuk memperhatikan kriteria-kriteria dengan berdasarkan nilai dalam penilaian. Yuk kita saksikan bersama tarian Bedondong. Sebuah tarian khusus diperuntukkan oleh warga 004 untuk melestarikan budaya dan seni tradisi dari para leluhur yang berada di Desa Jonrejo, khususnya di RW 04. Dengan keragaman dan keuletan serta kedisiplinan serta kepedulian dari warga 004 tetap melestarikan tarian Gepuk Bedondong. Tarian Bedondong mengutamakan gepuk kendang kecil untuk mengusir sifat-sifat buruk dari manusia, untuk tetap melestarikan kebajikan-kebajikan dalam mengakhiri kehidupan di alam mana ini. Ya, inilah warga 004. Setelah tari Bedondong ada Gembyang Gerundung Sanggurang. Ayo terus maju. Ya, inilah persembahan atau mungkin ada sedikit kali kenang-kenangan dari warga 004 untuk pemerintah Desa Jonrejo. Sebuah hasil bumi yang telah dipetik sendiri oleh warganya dengan bersisakan janur gelembung, dengan tomat bergamba, wortel bercanda, seiring dengan langkah menuju panggung kerumatan kari godong itu apa kari buah itu, menggambarkan sebuah semangat dengan berwarna merah. Ya, inilah gerapan sapi dari warga 004. Lek 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 lek. Yuk, ya 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 ya. Diperkerasi oleh Bapak RT bersama dengan warganya melaksanakan gerapan sapi, sebuah tradisi dari Pulau Madura atau dengan hiburan dari Pulau Madura. Dengan berpacu melawan ganasnya kehidupan, mereka menunggangi dua sapi yang di tengahnya ada kereta. Iya, ini lagi ada pos ronda kreasi dari warga 004 dengan bertiang sebuah pohon
diprakarasi oleh Bapak Tempul. Pak Sate. Sebuah tradisi dari Pulau Madura atau dengan suku Madura. Sate. Karena kebanggaan ciri khas makanan dari Pulau Madura atau suku Madura, sate. Bukan sembarang sate. Ciri khas sebuah makanan dari suku Madura. Deng-odeng, sate selembu. Iya, bersemangat sekali ini dari warga 04 dalam melaksanakan atau memperingati, memeriahkan HUT RI ke-81. Silakan terus maju, terus maju terus. Silakan Bapak Agung menikmati kendaraan. Yuk kita saksikan bersama Bapak Dharma bersama Pak Tempul. Dari 004. Inilah Bubaria Ingkon dari Pulau Madura bersama Bojulak tradisi joget tari kerapan sapi. Yuk kita ikuti bersama. Loh.
biasa. Ternyata bernostalgia. Bapak Ibu sekalian, masih dari RW 4. Maju sedikit lagi. Truk kurang maju, truknya kurang maju. Maju lagi. Oke, cukup. Cukup. Hope. Arisani kurang.
Mundur lagi, ayo. Di karpet merah. Sampai karpet merah. Nah, cepat. Pada suatu zaman yang diliputi kabut masa silam, di mana manusia masih diliputi dengan roh leluhur dan tanda-tanda alam, tersohorlah nama dua orang kesatria yang gagah dan perkasa. Mereka berasal dari tanah Madura yang keras dan tandus. Bangkitlah Sang Panji Jokotole, putra Prabu Menak Senojo dari kerajaan Arosbaya. Ia lahir dengan penglihatan yang redup, namun Sang Pencipta menggantinya dengan mata batin yang sanggup menembus 7 lapis bumi dan menguap tabir masa depan. Tenaganya legendaris, ditakdirkan menjadi tiang penyangga kerajaan. Di seberang lautan Jawa yang biru, dari tanah Bugis yang gagah berani, muncullah seorang pahlawan laut, Depo Awang. Tubuhnya bagai batang kayu besi, tingginya menjulang, dan tenaganya konon menyamai 40 laki-laki biasa. Dia adalah Jong yang tak terkoyahkan di gelombang, panglima yang ditakuti di setiap pelabuhan Nusantara. Namanya lebih cepat berlayar daripada kapal-kapal yang gesit. Kedua kesatria ini adalah cahaya bagi rakyatnya. Kabar tentang Jokotole yang sanggup menggeser bukit dengan satu tangan sampai ke telinga Depo Awang di geladak kapal. Cerita tentang Depo Awang yang mampu membelokkan haluan kapal sendiri saat badai sudah didengar oleh Jokotole di pendopo keraton. Suatu takdir tersurat, Sang Maha Penggerak roda kehidupan mengatur agar armada besar Depo Awang berlabuh di pesisir kerajaan tempat Jokotole mengabdi. Kedatangan Depo Awang dan anak buahnya yang gagah di balik tata krama dan senyum diplomatis, sorot mata kedua kesatria telah saling mengukur. Seketika mereka berpapasan di pelataran keraton. Wahai paduka yang mulia dan hadirin sekalian, hamba telah mendengar banyak tentang kehebatan putra mahkota tanah ini, Raden Jokotole. Konon kesaktiannya tidak tanding seantero Jawa. Sebagai sesama prajurit yang menghormati ilmu kanuragan, hati hamba tergerak untuk menyaksikan langsung kehebatannya, bukan untuk bermusuhan, tapi untuk mempererat tali persaudaraan dengan adu ketangkasan. Raja sendiri tampak berkerut keningnya, memahami bahwa adu ketangkasan yang dimaksud adalah tantangan berkelahi. Hamba hanyalah abdi yang lemah, yang ilmu seadanya. Namun jika itu kehendak Kanjeng Dempo Awang untuk menguji ketahanan tubuh hamba yang lemah ini, dengan restu Sri Baginda, hamba bersedia menjemputnya, agar kelak persaudaraan kita bukan hanya terpatri di atas kata, tetapi juga di dalam pengakuan akan kekuatan masing-masing. Tantangan diterima, perundingan pun terjadi, diputuskan, pertarungan digelar 3 hari kemudian di Padang Sabrana, sebuah dataran yang luas di perbatasan, sebagai tanda bahwa ini adalah urusan pribadi kedua kesatria. Tiga hari itu seperti terasa 3 musim. Sang kesatria laut berlatih dengan keras, menghujamkan tangannya ke batang-batang pohon kelapa hingga pecah atau mengangkat batu pemberat kapal. Sebaliknya, di kediaman Jokotole,
suasana hening dan khusyuk. Dia lebih banyak bermeditasi di bawah sebuah pohon, duduk bersila menghadap ke arah timur. Fajar di hari ketiga akhirnya tiba. Langit di ufuk timur memancarkan warna jingga dan emas, seolah memberikan restu terakhir. Joko Tole memakai pakaian perang sederhana. Di sisi lain, Dempo Awang datang dengan penuh gegap gempita. Ia mengenakan pakaian pelaut Bugis yang gagah. Jadi inilah sang legenda dari Madura. Apa yang bisa kau lihat dariku, Tole? Bukankah duniamu selalu gelap? Dunia ini tidak gelap, Dempo Awang. Hanya berbeda. Aku bisa melihatmu bukan dari warna kulit atau bentuk ototmu, tetapi dari nyala apimu, dan nyalamu berkobar besar hari ini. Sombong! Baiklah, mari kita mulai dengan permainan kecil. Kau yang tunjukkan kesaktianmu, agar semua tahu aku sedang tidak mengganggu orang yang lemah. Joko Tole mengangguk, menghadap ke sebuah bongkahan batu andesit. Bagus untuk permulaan. Dempo Awang kemudian berjalan ke arah Jati Muda. Pertarungan kemudian berubah menjadi tarian yang mematikan. Dempo Awang memandang ke arah Joko Tole dengan pandangan baru. Kau kuat juga, Joko Tole. Kau juga, Dempo Awang. Tenagamu seperti ombak samudra yang tak kenal lelah. Mari kita selesaikan dengan satu jurus terakhir. Baiklah, satu serangan terakhir. Dempo Awang mengambil langkah mundur, lalu di hadapan ribuan pasang matanya sendiri dan mata pendukung Joko Tole, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ini sudah cukup, Raden Joko Tole. Tenagaku telah kau tahan, semangatku telah kau jawab, dan yang lebih penting, kesombonganku telah kau ajari dengan ketenanganmu. Aku, Dempo Awang, mengaku bahwa kekuatan kita setara. Bahkan aku mengakui bahwa di dalam kearifan, aku yang harus belajar darimu. Bangunlah, saudaraku Dempo Awang. Aku bukanlah guru. Kita sama-sama murid dalam kehidupan ini. Hari ini, engkau telah mengajarkanku tentang keteguhan dan keberanian yang tak kenal mundur. Kehebatanmu seperti samudra yang luas dan dalam.
Lebih baik lautan dan daratan bersahabat saling mengisi daripada saling menghancurkan. Mari sahabatku, kita rayakan perdamaian ini dengan tari-tarian dan Beri tepuk rakyat. tangan yang meriah buat penampilan dari RW 4. Yuk, siap. Ladies and gentlemen, please welcome Ivan Objek NTSB Production. Legendaris Najar Memang Maki de Demek.
4. Berikan tepuk tangan untuk RW 04. Sehat selalu desaku, sehat selalu negeriku.